Ya. Kenapa ibu udah ada nafsunya? Pertama, satu, dari hormon yang dipakai ke ibu itu sudah menutupi libido. Jadi nafsunya ibu itu hilang karena kalah dengan hormon yang dipakai ke ibu. Kalaupun mau mungkin dipaksa sama suaminya, baru dia bilang males. Karena bukan masalahnya dia tidak sayang, dia sayang cuma keinginannya itu hilang, libidonya itu ditutup sama hormon. Nah, jeleknya lagi orang-orang yang pakai suntik KB atau implan yang tidak pernah medis, salah satu di antara mereka wajib dia ngeplek di celana dalamnya setiap bangun tidur, bintik-bintik putih atau kulit-kuningan. Nah ini kalau terus ada keputihan itu setiap hari itu, lambat laun ibu sudah ditunggu dengan penyakit yang namanya miom, bibit daripada kista. Ya. Bukan waktunya ibu, kapan ibu keputihan yang asli yang wajar tuh? Besok ibu men, hari ini ibu keputihan itu sudah wajar. Setelah men berhenti satu hari ibu men keputihan itu wajar. Tapi kalau setiap hari keputihan itu tidak wajar, itu calon bibit daripada kista. Nah nanti ibu bisa cek sendiri teman-teman yang susah punya anak. Ibu bisa jadi orang kesehatan. Kalau ada perempuan yang keputihan dia hamil sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia kawin tidak punya anak, jangan heran sampai kapanpun dia tidak bisa punya anak selama dia punya keputihan tiap hari. Jadi tidak perlu cek yang lain. Ya, kalau dia keputihan setiap hari susah dia punya anak karena diganggu spermanya dengan keputihan. Ini yang menghabiskan seratusan juta, mau dikasih vitamin sama dokter satu kali berapa kali bisa. Ya, karena keputihan ini harus diangkat. Jadi perempuan yang tidak bisa melahirkan itu penyakitnya cuma 2. Satu, pasti dia punya bibit kista di mulut rahim atau miom. Yang kedua, dia punya keputihan setiap hari. Ini yang harus dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan dia tidak ada keputihan, wajib ibu tidak wajib bukan hamil. Tapi kalau ibu sudah hamil, tidak ada keputihannya, tidak ada, sudah dari itu suaminya ibu yang bermasalah, bukan ibu. Ya, 3 laki-laki yang bisa keturunan ini jadi pegangannya ibu, biar jangan ibu diganti, gara-gara bisa kasih punya anak. Laki-laki ini 3 yang tidak bisa memberikan keturunan. Nanti sudah tanya dia, 1, laki-laki yang pernah jatuh dari kendaraan kena pantatnya, tidak bisa berikan keturunan, tulang ekornya terganggu, atau dia jatuh dari pohon kayu, atau dia sering jatuh waktu main bola, langsung apa bahasa kita ketumpak, langsung jatuh dengan pantat. Ini tidak bisa berikan keturunan karena tulang ekornya terganggu. Mungkin sebelum ibu kenal waktu dia kuliah dia jatuh, bisa berpengaruh. Nanti tanya kalau punya menantu atau saudara sudah 5 tahun, 6 tahun dan bisa punya anak, kan wah sini kering lain. Kalau dia pernah jatuh ya kemana dia harus pergi? Harus pergi ke dokter saraf, tidak bisa ke dokter kandungan, dari satu hobi. Antar laki-laki ini ke dokter saraf, bilang Pak saya pernah gabung, nanti dia sudah tahu kalau sperma kita tidak berfungsi. Apa yang dilakukan? Nanti diinjeksi 2 kali, bulan ke-3, bulan ke-6, setelah itu normal lagi. Ya, ini yang pernah jatuh. Yang kedua, mana laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan? Laki-laki yang divonis sama dokter mani encer, ini tidak bisa. Apa itu mani encer? Bila sperma laki-laki ini kalau kurang dari 1.300 tidak bisa memberikan keturunan. Yang punya anak ini berapa? Rata-rata di atas 1.500 sampai 2.000 nilai spermanya. Kayak ini misalnya anak kita itu nilai bapaknya spermanya sampai 1.500 ke atas 2.000. Tapi kalau lebih dari 2.000 sperma laki-laki ini, apa yang akan terjadi? Wajib ibu punya anak kembar. Sperma. Walaupun orangnya misalnya kurus kering, tapi spermanya bagus, itu berarti dia bisa nggak karena faktor keturunan, Pak? Ya. Bisa nggak karena faktor Nggak ada keturunan? yang ada di faktor X. Ya.
nggak perlu lihat postur tubuh, nggak perlu lihat postur tubuh. Pokoknya nilai spermanya itu di atas 2000 wajib dia punya anak kembar sekaligus. Berarti bagaimana tipsnya? Namanya kalau ya ini kalau di kesehatan ini gen X-nya tinggi Pak Guru, jadinya dia bisa Dijasakan. Nah, ini kalau yang mani encer di bawah 1300 sudah bisa memberikan keturunan ini tembakannya bagus Bu, tapi nilai spermanya enggak ada. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu dia kenceng tembakan, meskipun dia kenceng tapi nilai spermanya enggak ada. Nah, ini Bu Guru yang kasih tipnya Pak Guru, kalau ada keluarga kita yang diponis sama dokter, ini yang menghabiskan uang banyak sampai ratusan juta dikasih suplemen begini bisa. Obat yang paling bagus untuk orang lagi encer ini adalah daging kelinci Bapak. Daging kelinci ini dibikin sate, bikin sate setengah matang konsumsi. Nanti hormonnya normal. Ini laki-laki yang diponis masih encer. Mungkin orang-orang dewasa pernah baca majalah dewasa atau Playboy itu mesti gambarnya itu kelinci di situ, itu masalah hormon tuh, ya. Jadi masalah hormon. Jadi hormon yang bagus itu ada di kelinci. Suruh aja 2 kali seminggu dikonsumsi, nanti lama-lama normal, tidak perlu pakai uang juta-jutaan, ya. Yang ketiga adalah mana laki-laki yang tidak bisa berikan keturunan, laki-laki yang diponis sama dokter lemah syahwat. Ya, kalau laki-laki diponis lemah syahwat sama dokter nggak bisa memberikan keturunan. Apa itu lemah syahwat? Nah ini biar beda dia dengan mani encer. Lemah syahwat ini tembakannya nggak sampai perempatan dia sudah balik. Spermanya bagus, tapi tembakannya ya sampai pertigaan sudah balik. Ya, jadi dia itu spermanya bagus orang lemah syahwat ini, tapi nggak nyampe di ujung. Makanya sekarang ini banyak orang-orang kita di kampung ini, apalagi sekarang lagi heboh dengan kopi dayak, hati-hati. Yang minum-minum kopi dayak ini jantung yang diserang karena ada pemicu yang sudah banyak korban kita. Jangan sedikit-sedikit hanya dengar informasi itu langsung aja minum, ya. Kalau sekedar lemah syahwat itu sangat gampang obatnya. Buatin bapaknya minuman dari kemangi Jawa. Tahu kemangi Jawa? Kemangi Jawa yang biasa makan di lalapan itu, ya. Ini Pak Guru kalau lagi tenaga nggak kuat apa, bikin minuman sendiri, ambil kemangi Jawa 1 genggam, kasih bawang merah 3 biji diiris-iris sama 1 bawang putih, kasih dia 2 batang daun sirih, ya, sama tumbuhkan dia setengah buah pinang muda itu diikutkan diparutkan di sana. Silahkan diseduh dengan 3 gelas air dengan tunggu jadi 1 gelas. Misalnya nanti malam ada jadwal jam 5 kasih dia minum. Sudah seger bapaknya, tidak perlu pakai yang lain, ya, tidak perlu pakai yang lain. Nah itulah dia orang-orang ini ada pengaruhnya, orang-orang yang bisa mengarah kepada kanker rahim ini. Nah bagaimana penyebabnya dengan kanker rahim ini? Guru kok bisa guru kena kisah satu perempuan yang jarang ganti celana dalam. Ya ini pasti dia akan keputihan Bu. Jadi wajar kalau Bu Guru itu pakai celana dalam itu 2 sehari. Pulang dari sekolah, sholat duha itu mandi sudah nggak usah pakai lagi. Kalau ibu di rumah nggak ada ganti, lebih baik di rumah nggak usah pakai. Nanti kalau keluar baru pakai. Iya, itu jauh lebih bagus. Ibu tidur pun bisa nggak usah pakai, pencernaan itu lancar nanti. Ya, ini sudah pakai yang ketat terus dipakai sehari pun lembab dia kalau sore, wajib besok pagi putih-putihan. Ya, yang paling bahaya mana? Selesai Bu kencing minta tolong keringkan dulu pakai tisu. Ya, ini enggak sambil jalan kenakan celana dalam keadaan basah. Ini kebiasaan buruk. Ya. Ini kebiasaan buruk di sekolah, di perjalanan jauh. Ibu guru kan sudah ikut pelatihan semua, nginep di hotel. Coba lihat di hotel itu terus digantungkan tisu 3 ini kemudian.
Jadi kalau ibu di sekolah, jangan pincu aja di tasmu, pincu harus ada. Ya setiap selesai kencing kering. Kalau ibu tutup berturut-turut 3 kali bu, dalam keadaan basah ibu tutup, nanti dia akan jamuran bu. Lembab. Ada kemarin di SD tidak jauh dari sini sudah pak kita lap pakai rok bagaimana? Masa itu pola hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini, siapa yang sering nutupin kemaluannya di saat dia masih bekas kencing itu, wajib dia sudah ditunggu dengan infeksi saluran kencing. Ini larinya ke sana. Kalau dia jamuran, bukan kasihan ibunya, kasihan bapaknya, gatalnya minta ampun. Ya. Kecuali kalau jamurannya di luar, kalau jamurannya sampai dalam ini yang luar biasa. Kasihan bapaknya, kenapa? Setiap dia ngobrol sama temennya dia garu aja. Gak malu kasihan. Ibu tidak kena, tapi bapaknya yang kena. Ya. Tapi lambat laun jadi infeksi saluran kencing. Mana buktinya infeksi saluran kencing? Ibu batuk-batuk yang keras keluar kencingnya itu infeksi, hati-hati. Ketawa terlalu keras keluar kencingnya itu infeksi. Sekarang ibu mau kencing, kamar mandinya di pojok sampai tengah sudah ngompol, itu juga infeksi. Kalau orang yang normal itu 1,5 jam mampu dia bertahan. Kalau kurang dari itu bahaya infeksi. Ya, minta tolong ini nanti kasih tahu anak-anak kita, nggak boleh dia pakai celana dalam itu 2 kali, sekali, harus 2 kali, udah ada ganti lebih baik sekali. Dan jangan coba-coba minum es setetes pun di saat hari pertama men. Ini sangat berbahaya. Jadi kadang-kadang sprint apa itu bahaya. Ya. Kalau ibu men hari ini ibu minum es campur sprint misalnya, wajib darahnya ibu itu dibungkus dengan soda, ini dia nggak akan keluar. Nyamping dia. Kapan dia keluar? Nanti setelah ibu sudah selesai main 2 minggu. Tapi di bulan berikutnya wajib mengulasnya, minta ampun, sakit perutnya melilit. Itu gara-gara sisa darah yang tidak keluar. Ya, yang terakhir jangan coba-coba keramas di hari pertama men, karena pori-pori kepala sedang terbuka. Kasih tahu anak-anak kita yang sudah men. Kalau ibu keramas di hari pertama men, ibu sudah ditunggu dengan namanya penyakit migrain, sakit kepala sebelah. Kebanyakan perempuan itu penyakitnya migrain karena dia sering keramas seperti ini. Ini gara-gara ibu sering keramas yang pertama men, ya. Nah, ciri-ciri daripada kanker rahim itu mana? 1, setiap ibu kencing keluar darah. Terakhir, setiap ibu berhubungan sama suaminya sakitnya minta ampun kalah perawan. Itu hati-hati, itu ciri-ciri daripada kanker rahim. Ketiga, setiap berhubungan sperma campur darah keluar. Nah, hal-hal seperti ini sangat berbahaya. Yang terakhir adalah kanker payudara. Nah, ini kanker payudara ini membuat kita juara 1 di Lombok Timur CTV. Jadi Lombok Timur yang juara masalah kanker payudara ini di NTB. Ya. Apa ciri-ciri kanker payudara? 1, perempuan yang masuk puting payudaranya dia akan diserang dengan kanker entah kapan. Ya, yang masuk puting payudara ini ke dalam, tidak semuanya, luar-luarnya. Jadi cara deteksinya bagaimana? Nanti sore, pas mandi sore, waktu mandi di antara jam 4 jam 5 itu tidak boleh disiram airnya dari sini, harus disiram dulu di bawah lutut dulu siram. Tunggu 5 menit, 7 menit. Kalau payudaranya itu normal, puting payudaranya itu akan keluar menonjol dia ke depan. Ya, ini berarti payudara yang sehat. Tapi kalau ada yang menonjol yang satu tambah tenggelam, nah ini yang akan diserang. Makanya mulai dari sekarang cara untuk mendeteksi ini sudah tahu. Rajin-rajin menyusui. Rajin-rajin menyusui. Kalau anaknya tidak mau kasih, bapaknya tidak apa-apa. Bisa. Ya. Sangat bagus. Ya. Jadi orang-orang yang diserang dengan kanker ini adalah yang sudah masuk puting payudara. Nah, kalau misalnya
lanjut. Nanti kalau misalnya ini masalah kanker payudara, kalau misalnya ibu mau ke dokter, jangan pernah cerita kalau ibu punya puting payudara masuk. Kalau ibu cerita ke dokter, wajib ibu ditahan, disuruh kemo. Jangan pernah kemo, tidak lanjutnya kemo ini. Kemo ini hanya menunda operasi. Kalau ibu mau kemo itu sangat gampang, bisa kemo di rumah. Hindari minuman berwarna, hindari penyedap rasa, hindari santan, hindari yang mengandung lemak, yang manis-manis buang, yang asin-asin buang. Ini kayak piksin, masaku ini sudah tidak boleh. Wajib ibu akan normal. Kalau ibu kena kemo, pikiran ibu yang dirusak. Nanti kalau sudah rambutnya rontok, ibu sudah baru dioperasi. Tujuan kemo itu cuma satu, menunda operasi, tidak ada lagi. Kalau rontok sudah rambut, pikiran sudah rusak, wajib ibu akan ya. Ini bisnis bu, ya nyata itu. Sebenarnya saya tidak tahu ada ngomong, tapi kasihan orang-orang yang sedang kemo ini pada akhirnya seperti itu. Jadi tumbal lama-lama. Karena dia menyampaikan masalah kesehatan itu kaku harus ikutin, ya. Apalagi sekarang kayak saya, kadang-kadang kalau ke rumah sakit provinsi itu sedihnya itu gimana? Belum orangnya diurus BPJS-nya, itu belum ada yang nangani, baru mau ditangani harus ada yang bertanggung jawab. Enggak, dia mau selamatin dulu orang ini. Sudah sekarat, tapi kasihan. Nah, hal seperti ini nanti sebelum paham, mudah-mudahan tidak ada di keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Kalau ada yang mengarah kepada kanker, silakan nanti yang bagi nomor dia, nanti kami akan kunjungi dia ke rumahnya, ya. Dia mau ke rumah sakit atau di rumah. Jadi insya Allah ini bisa kita lanjutkan nanti, gitu. Jadi program ini terus ya, nyambung terus, gitu ya. Nah yang terakhir, kalau ada orang perempuan punya benjolan di ketiaknya, hati-hati ya. Karena benjolan dari ketiak ini dia akan pindah ke depan. Jadi awalnya dari ketiak dulu yang kena kanker itu benjolan di ketiak dulu. Tapi ingat, kalau dia tidak sakit ini yang berbahaya. Kalau dia sakit dia tidak berbahaya. Biar ada salah pahamnya. Kalau benjolan ini tidak sakit dia berbahaya. Tapi kalau benjolan ini sakit, ini yang tidak berbahaya. Oh, di sakit dia yang berbahaya. Nah, kalau bisu itu, ya kalau dia bisu itu dia pernah ngangkat alat berat, waktu nyuci dan bisa jadi. Tapi kalau dia pindah dari ketiak ke sini, pas tengah malam rasanya kayak semut yang mau jalan, itu dia. Regi ya bahasa Indonesia. Ya itu bibitnya itu, ya, yang seperti. Nah kalau ada yang sudah seperti ini, kita tolong dulu, ajarkan yang sudah dia ajarkan tadi itu biar beliau selamat. Ya ini untuk mencegah dan mengobati kanker sangat bagus yang dia ajarkan tadi dari kunyit putih dan kunyit mangga. Yang terakhir ini bentuk payudara berubah, yang satunya mulus, yang satunya keriput, pecah-pecah kayak kulit jeruk. Lain keriput tua, ya. Kalau keriput tua larinya ke puting, tapi keriputnya menyebar. Ini dia ya masalah kanker payudara. Jadi biar paham ciri-cirinya itu jangan takut ya. Jangan sedikit-sedikit dengar cerita orang yang keras sininya katanya dia sudah takut. Bukan seperti itu kanker payudara ya. Yang terakhir, mulai nanti malam Pak Guru yang punya istri tidak boleh istrinya tidur pakai BH. Ini tidak boleh, semuanya tidak boleh. Ya. Jadi dulu dia tidak usah pakai BH kalau tidur. Cukup pakai baju tidur aja. Karena kalau ibu pakai BH, ini kawat ini yang bahaya. Di depan kawat, atas kawat, samping kawat, belakang kawat. Kalau ibu miring, tergeser ya posisi-posisinya payudara ini dari kawat itu. Dan jangan pernah pakai payudara pakai BH yang basah yang lembab, ya. Nah mungkin ini sedikit pengantar saya masalah 3 kanker, 1 kanker prostat laki-laki, 2 kanker rahim, 3 kanker payudara. Solusinya sudah saya kasih semua. Kalau ibu masih bikin sekarang ini sudah raja Cirodis, silahkan cari di Sokolimanya ya, yang sudah jadi dengan minum kalau mau. Tapi cari yang ada bahannya kunyit putih sama kunyit mangga. Kalau kunyit putih saja jangan, nggak ada khasiatnya. Nanti ada yang bahannya kunyit putih sama kunyit mangga. Di TikTok juga ada yang bagus, yang resmi dari pemerintah itu ada namanya Curma HC ya. Pakai C, Curma HC. Dia sudah berbentuk kapsul, bisa dicari di Shopee maupun di
TikTok, kalau malas bikin itu sudah sesuai dengan standar kesehatan. Cuma Aceh. Ya, pakai C ya, Curma Aceh. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Banyak kok, banyak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dari Kesehatan dan Bapak Semampol. Tim kesehatan sudah menyampaikan dan mungkin dari pemaparan tadi yang 3 jenis macam penyakit yaitu kanker prostat, kanker payudara, sama kanker rahim tadi, dan kayaknya kita punya pengalaman masing-masing dan banyak tadi sepele tapi memang hasilnya luar biasa. Dan kalau dia lihat agak selaras dengan apa yang diajarkan agama kita. Nah mungkin Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan dulu bagi laki-laki yang kanker